Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri dengan NPM A1A021039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mata kuliah Keterampilan Dasar Menulis, dosen pembimbing Bapak Wisman, MPD. Judul materi kali ini adalah Hakikat Menulis. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hakikat menulis itu? Ayo kita cari tahu. Apa yang dimaksud dengan hakikat menulis? Sebelum ke pembahasannya, simak baik-baik ya agar bisa menambah ilmu dan wawasan kita. A. Pengertian menulis. Menurut beberapa ahli, menulis adalah yang pertama menurut M. Atarsemi 2007. Dalam bukunya mengungkapkan pengertian menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Yang kedua, menurut MCC Romani STY Slamet 2008, menulis merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. Yang ketiga, yaitu ada menurut pendapat Tari Gandalman 2015, mengemukakan bahwa menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis tersebut dan dapat memahami bahasa dan grafis itu. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di samping, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah proses penyampaian pikiran, angan-angan, perasaan dalam bentuk lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna. B. Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, maka sang penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan antara menulis dan membaca. Bila kita menulis sesuatu, maka pada prinsipnya kita ingin agar tulisan dibaca oleh orang lain, paling sedikit dapat kita baca sendiri pada saat ini. 2. Hubungan antara menulis dan berbicara. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu produktif dan ekspresif. Perbedaannya ialah menulis merupakan suatu komunikasi yang tidak langsung, tidak tatap muka, sedangkan berbicara merupakan komunikasi langsung, komunikasi tatap muka. C. Unsur-unsur menulis. Menulis sebagai kegiatan berbahasa tulis meliputi 4 unsur, yakni sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada gagasan. Dalam hal ini, gagasan adalah ide, opini, pengalaman atau pengetahuan yang diungkapkan oleh penulis. 2. Ekspresi. Ekspresi adalah pengungkapan gagasan dapat dibedakan atas 4 bentuk, yakni pernapasan, pemeriaan, penceritaan, dan pembahasan. Yang ketiga, tatanan. Tatanan adalah aturan atau tata tertib pengembangan dan penyusunan gagasan yang biasa dipedomani penulis. 4. Wahana. Wahana juga sering disebut dengan alat. Wahana dalam menulis berarti sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulisan yang terutama menyangkut kosakata, gramatikal, dan retorika memakai bahasa. D. Hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, hubungan antara menulis dengan membaca. Menulis dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulisan.
Pesan yang disampaikan penulis diterima oleh pembaca, dijembatani melalui lambang bahasa yang dituliskan. Membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan membaca sebagai penulis. Tomskin dan Hoskinson, 1995. 2. Hubungan menulis dengan menyimak. Pada saat menulis, seseorang membutuhkan inspirasi, ide atau informasi untuk tulisannya. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Melalui kegiatan menyimak, penulis tidak hanya memperoleh ide atau informasi saja, tetapi juga menginspirasi tata saji dan penyampaian lisan yang menarik. 3. Hubungan antara menulis dengan berbicara. Antara menulis dan berbicara, keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampaian atau pengirim pesan kepada pihak lain. Keduanya harus mengambil sejumlah keputusan berkaitan dengan topik, tujuan, jenis informasi yang akan disampaikan pendengar, dan corak teksnya, yaitu eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Batasan, fungsi, dan tujuan menulis. Yang pertama, batasan menulis. Batasan menulis itu tidak ada. Orang-orang bebas untuk berkomunikasi, mengungkapkan gagasan dan ide dengan cara menulis. Kedua, fungsi menulis. Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi tak langsung antara penulis dan pembacanya. Karena pada prinsipnya, tulisan bisa menyampaikan pesan penulis kepada pembacanya. Menulis adalah suatu bentuk berpikir, tetapi justru berpikir untuk membaca tertentu dan bagi waktu tertentu. Salah satu tugas penting bagi penulis adalah menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir yang akan dapat menolongnya mencapai maksud dan tujuannya. Yang ketiga, tujuan menulis. Tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan perasaan dan sikap kepada para pembaca. Tujuan menulis menurut Henry Guntur Tarigan adalah responsi atau jawaban yang diharapkan penulis akan diperolehnya dari pembaca. Tujuan menulis menurut Natasha Smita. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menegaskan sesuatu. Yang ketiga, untuk mengungkapkan ekspresi. Yang keempat, untuk memberikan hiburan. Yang kelima, untuk mengungkapkan hasil imajinasi. Itu saja video pembahasan dari saya mengenai materi hakikat menulis, mata kuliah keterampilan dasar menulis. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang benar, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.